Ada lembaga rating itu kasih tahu pemerintah Indonesia juga, outlook-nya juga udah negatif ya. Indonesia outlook negatif. Oh ternyata cara berpikirnya tuh make sense. Contoh ya, emas digital. Menurut lu emas digital tuh aman nggak? Pertanyaan kedua, emasnya beneran ada nggak? Problemnya adalah make it clear aja. Lu yakin nggak pendanaannya ini aman? Siapa yang secure? harus meyakinkan rating ini? Menurut gua, Menteri Keuangan. iyalah mukanya. Jadi yang terjadi sekarang adalah yang bagus tapi tidak meyakinkan. Belum ya. Atau jelek dan tidak meyakinkan. Kalau Gitu. kejadian yang kemarin bisa Yang mana prediksi nggak jeblok saham jatuh MSCI? Nggak ada yang prediksi ya. Gua bukan Maksudnya kemarin bukan itu ada suhu. yang kena nggak? Ya kenanya nggak terlalu banyak. Nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Ya. Karena masuknya udah lama juga ya kali ya. Ya, ya dan kita udah tahu kalau harga IHSG lagi tinggi-tingginya, biasanya kita lebih banyak cash. Gue tulis di koran pun, tulis koran kontan pun, gue masih bilang 30-40% waktu itu cash Februari. 30% 40%. Begitu ya. Ya Kalau begitu lagi turun. rendah, baru mulai Ya baru mulai begini, udah waktunya kita mulai cari belanja gitu. Oke. Itu. Saham-saham seperti apa yang dibelanjakan sekarang? Saham-saham seperti apa? Ya. Oh, ini kalau sekarang ya itu saham-saham yang banyak diuntungkan dari kejadian-kejadian sekarang ini. Ya minyak dan kawan-kawan itu pasti diuntungkan. Ya emas sudah untung kemarin kita. Jadi tahun lalu tuh emas kita untung. Jadi ada satu perusahaan tambang emas, at that time itu tambang emas tuh ngeruknya tuh di bawah ya. Jadi dia bikin cekungan tuh kan. Nah, ada perusahaan ini ternyata dia kena longsor, kalau ada banjir juga. Jadi ada masalah jadinya produksinya 100 ton, setahun dia produksinya turun sampai 50 ton. Alhasil di situ ya produksinya turun setengah berarti kan revenue turun kan. Omset turun kan pasti kan, penjualan turun kan. Barang lu aja nggak ada gitu. Nah, waktu itu kita konfirmasi juga, kita cari informasi, kita analisis dan lain sebagainya. Ternyata case longsor itu sudah pernah terjadi dan itu bisa recovery kurang dari setahun. Nah, waktu itu kita beli di harga sekitar 200-an perak kita beli. Sekarang 1.000 lebih. Kita jual, sekarang udah lebih dari 1.000, tapi kita jual tuh dari 600-700-an kita udah lepas. Informasi itu bisa dapat dari emitennya langsung nggak? Bisa nggak kita confirm, kita tanya? Kita bisa nanya, tapi kita nggak bisa jawaban langsung A atau B ya. Tapi kita memahami dengan bahasa investment. Itu biasanya ke investor relation. Ada ya? Ada. Setiap perusahaan publik punya investor relation gitu. Nah dari situ baru dapat untung kan. Oh ternyata bisa untung dari situ. Apalagi kemarin tuh ketika si tambang emasnya itu sudah mulai pulih produksinya, harga emasnya pas naik. Jadi omsetnya dia tiba-tiba langsung balik gitu. Nah di situ dapat untung gede. Berarti kalau sekarang nih IHSG seperti ini sudah timing untuk beli Atau masih akan turun atau terus lagi? mau nunggu berapa lama lagi? Mulai masuk tapi jangan semua ya. Mulai masuk tapi jangan semua. Alasannya apa? Kemungkinan turun masih bisa lebih ini lagi ya. Menurut komentar bottomnya di berapa kok? Ini agak sulit. Tergantung dari pemerintah kita mau actionnya seperti apa. Kemarin itu kalau nggak salah Fitch kan juga sudah ada lembaga rating itu kasih tahu pemerintah Indonesia juga, outlook-nya juga udah negatif ya. Indonesia outlook negatif. Itu tuh banyak investor asing itu minta kejelasan gitu ke pemerintah. Ini lu mau kemana gitu? Lu bisa bayar nanti ekonomi lu aman nggak? Lu bisa bayar utang-utang lu nggak dengan program yang gede gini? Planning lu tuh apa gitu? Nah selama itu nggak bisa belum di solve atau belum di clarify ya. Oh ini tuh maksud gua tuh maksudnya clarify itu gini. Gue yakin pemerintah Indonesia sudah punya roadmap. Cuman roadmapnya itu sudah disampaikan, udah terdeliver belum? Itu doang komunikasi. Koko benar-benar setulusnya ngomong gini atau Koko hanya membantu nama baik Indonesia sebenarnya? Saya kalau jujur ngomong nih kok ya. Iya. Ya roadmapnya adalah terutama program MBG itu adalah roadmapnya kok maksudnya. Dan itu kan harga mati. Mana? Iya maksudnya. Skala sesuatu, gue percaya ya, gue bukan orang dalam, tapi gue percaya skala sesuatu itu pasti ada depan ada belakang. Depannya adalah MBG, ini belakangnya ada planning apa? Dan antara. Nggak tahu, maksudnya gini. Dan antara mempengaruhi sangat, kan uangnya gede, jumbo, dan dia punya invest di banyak produk, tapi bukan dan antara. Maksudnya gini, kan ada beberapa kemarin diisukan gini. Oh ternyata kalau perang dunia terjadi, ternyata program-program MBG ini itu sangat
sangat strategik. Karena Ya karena kalau Ketahanan MBK kan pangan. ketahanan pangan dan Ketahanan kawan-kawan itu pangan. strategik. Gitu. masih Indonesia. nggak, Pak? Jadi gini, program MBK punya banyak SPPG apa? Ya kan SPPG ya istilahnya ya. Iya. Itu tuh Dapur. kan jadi dapur umum dan lain sebagainya, itu sangat-sangat strategik. Kalau perang. Ya. Nah, oke. Tapi ini masalahnya memang ada beberapa analis yang sebetulnya against dengan kebijakan Prabowo. Tapi sebenarnya ada yang melihat sekarang dengan kondisi perang kayak begini bisa menuju bahwa kita akan krisis lebih mendalam lagi, lalu kemudian memang kita akan membutuhkan dapur-dapur MBG itu. iya makanya itu aku bilang kan, aku nggak tahu back end-nya itu ada cerita apa. Karena informasi yang aku dapat kan seperti yang kita semua dapat. Tapi gue yakin selevel presiden itu pasti dapat informasi yang lebih banyak lagi. Nggak Semoga mungkin ya. sedangkal itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Wah, MBG cuma merepotkan, merugikan rakyat, tapi ternyata dia beliin itu loh, beli persenjataan segala macam Loh, ya. nggak usah beli persenjataan. Kemarin salah satu hal yang aku pertanyain ya, kok Indonesia tiba-tiba terima hibah kapal perang? Iya. Loh, lu kira kapal perang itu tuh biaya Buat apa? biaya operasionalnya Maintenance-nya berapa gitu? Aku coba cari tahu loh. Itu kan kapal perang kapal induk itu kan dari Italia ya, kalau nggak salah ya kapal induk. Nah, kapal induk itu di Italia itu berapa sih biaya operasionalnya? Aku penasaran loh cari. Ini Indonesia kalau dikasih Berapa kapal tuh? induk. Info yang aku dapat tuh 4 sampai 5 triliun per tahun. Hanya dari hibah itu ya. Enggak, biaya Biaya operasional. operasional. Biaya operasional untuk mengoperasikan iya. kapal yang dihibahkan ke kita itu kan. Ya, tapi itu itu biaya operasionalnya Di Itali. Itali. Ya, waktu Itali mengoperasikan Ya kapal induk itu. seirit-iritnya orang Indonesia kan masa sih bisa cuma 200 miliar kan nggak mungkin Enggak dong. gitu. Nah, Maksudnya buat apa biaya tambahan ya, itu kan? Dan pertanyaan gue adalah gini, Indonesia kenapa ya kok butuh kapal induk ya? Kapal induk. Iya, kan kapal induk itu adalah kapal besar yang tujuannya itu untuk bawa pesawat tempur kan atau helikopter gitu kan. Iya. Indonesia kan tidak tempur. Indonesia itu di zaman sejarahnya tuh tempur itu ada Indonesia itu tidak pernah menginvasi negara lain. Dia tidak pernah nyerang negara lain. Maksudnya tiba-tiba dia mau menjajah negara mana gitu. Tidak pernah ada gitu. Ngapain kamu bawa kapal induk gitu? Keren-kerenan dong kok itu kayaknya. Ya tadinya gue mikir keren-kerenan, tapi gue mikir apa ada sesuatu yang gue nggak sadar ya, informasi apa yang mungkin mereka sudah dapat dan gue belum sadarin itu gitu. Oke, aku membaca Kebayang nggak? arahnya ya. Sepertinya dari bahasa Komelvin, kalau bahasa bodoh yang aku pahaminya ya, itu adalah ya mungkin memang sekelas presiden dan level tinggi itu sudah membaca bahwa mungkin memang akan benar-benar terjadi perang dan memang ini sedang mempersiapkan hal-hal yang Terjadi yang mungkin ya, lebih yang belum parah, di-announce. lebih chaos. Ya, karena kalau di-announce kan mungkin Nah, akan mungkin juga menyebabkan kan apa. presiden bilang, oke teman-teman, saat ini kita sedang economic at war, atau yang ngomong Ya. itu kan cuma Mardigu doang. Ya itu kan tidak bisa Bener nggak? disampaikan oleh seorang birokrat. Ya. Tapi Perdana Menterinya Singapura selalu ngomong loh kalau mereka menghadapi kesulitan. Jangan banding tapi Indonesia kan dengan Indonesia Singapura. kan- Indonesia kalau ini kan Singapura kan lebih- spesial kita ini. Lebih open ya. Iya, enggak Indonesia suami istri aja nggak transparan. Aduh. Gimana? Iya nggak? Tapi ini menarik. Apalagi presiden. Jujur ngomong ya, Coach, soalnya selama aku dari awal MBG sampai detik ini nggak pernah aku nemu satu sudut pandang positif pun tentang MBG. Menurut aku ya. Dari sisi kesehatan, Dari sisi gizi, ekonomi, dari sisi ya. ya maksudnya penyerapan APBD menurut aku nggak masuk akal lah. Ya. Cuman pertama kali kalau konteksnya adalah untuk persiapan perang sebagai dapur umum dan segala macam, menurut aku ya Mungkin. perang Iran ini sedikit banyak menyelamatkan muka ya. 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 Cuman faktanya tetap aja ya menurut aku, sekalipun itu bisa dipakai sama dapur umum pun menurut aku itu, nah aku nggak ngerti. Menurut aku Komeven tuh paling jago menyederhanakan bahasa pakai perumpamaan. Kok aku tadi dengar dari ngobrol sama Olive bilang gini, aku nggak ngerti credit rating dari lembaga luar negeri yang ngelihat salah satu dengan program-program APBN yang dianggap mungkin kurang tepat dan kurang efisien bisa jadi nurunin ratingnya Indonesia. Entah tadi dari BBB plus jadi BBBB, apalah aku nggak terlalu Ya. paham. Tapi maksudnya apa sih itu sebenarnya? Apakah kalau itu ratingnya turun, terus akhirnya perusahaan-perusahaan luar akhirnya, wah jangan deh. Ini kayaknya Indonesia nih bukan negara yang. Jadi di otak aku tuh seperti kayak ini akan jauh lebih besar daripada sekedar nggak dipilih sama MSCI gitu. Oh iya, jadi gini, simpelnya gini, itu tuh kayak misalnya di kelas ya. Misal nih guru ngomong-ngomong, lu lulus
kali ini ujian lulus, tapi kalau cara belajar lu kayak gini, ke depan lu bisa nggak lulus loh. Oke. Nah, cuman gitu tuh. Dia warning. Kalau misalnya nggak yang di mana nilai yang dianggap ini, memang salah satu warningnya itu adalah program MBG salah satunya. Iya, salah satunya. Ya, sebenarnya gini ya, mau program apapun. Jadi ini, apa yang menyebabkan itu memang secara tertulis mungkin ada beberapa yang tulis MBG Iya, ya. iya, iya. Ya. Tapi sebenarnya menurutku adalah gini, yang perlu dilakukan itu adalah clarify roadmap lu tuh mau kemana. Oh, maksudnya MBG. memberi argumentasi. Oh, saya ini MBG ini tujuannya untuk ini At least gitu. ada penjelasan ya. Ya, lu make it clear gitu. Kenapa lu butuh ini dan kenapa ini tuh secara pendanaan gue masih bisa gitu. Ya kalau lu pendanaan lu clear, lu punya program yang clear untuk masa apa, kode pendanaan lu apa dan Indonesia akan jadi lebih baik, ya lu harus invest dong. Problemnya adalah make it clear aja. Lu yakin nggak pendanaannya ini aman? Siapa yang secure? harus meyakinkan Fitch rating ini? Menurut gua, Menteri Keuangan. iyalah mukanya. Tapi kan Pak Purbaya. membuktikannya harus dari data ekonomi. Masa datang ke sana ngomong kita gini-gini. Secara data ekonomi apa Harus bisa pakai dibukti? data Gitu kan? ekonomi. Sorry, kalau gua kurang setuju. Data ekonomi yang dirilis di Indonesia itu kan semua lag. Iya, lagi Semua kan lag. Kamu akan ke data yang sudah terlampau. Betul. Kamu kan berbicara ini kan tidak sekarang, tapi kan sekarang Maksudnya dan prediksi, seterusnya. data forecast gitu Forecast-nya maksudnya. maksudnya. Justru forecastnya itu yang kamu harus obrolin ke mereka. Makanya aku bilang datang ke mereka pakai data, kasih tahu ke depannya lu mau gini-gini pendanaannya secure karena Rencana begini-begini. kerjanya lah. Iya, itu namanya kalau mungkin kita orang bisnis lah Budgetnya. ya namanya business plan. Ya. Ya, lu datang lah dengan plan lu itu, lu mau apa? Make it clear, kasih tahu ke mereka gitu. Ini aku hampir percaya bahwa Komelvin merasa memang Indonesia punya forecast yang bagus dan punya semacam business plan yang bagus untuk ini gitu ya. Ya, masa Cuma mungkin belum dikomunikasikan. Nah, itu. Iya, Ya. maksudnya aku hampir merasa itu bener kok Iya. ngerasanya itu yang terjadi kok. Iya, iya. Iya, yang dibutuhin sekarang itu menurut gua pemerintah adalah komunikasi. Belajarlah komunikasi gitu. Mengkomunikasikan program-program lu supaya nggak lucu gitu atau nggak Apakah dianggapnya ini aneh. terjadi hanya sekarang aja atau di era Pernah presiden kredit lain rating juga dikasih begitu? At least 10-20 tahun Contohnya, terakhir deh. kalau eranya Jokowi, oke, kredit rating kita berapa? Plannya adalah, oh saya mau infrastruktur, mau Oke. memperbesar itu. Apakah seperti itu atau gimana? Gua nggak bermaksud membandingkan Menteri Keuangan ya. Oke. Gua tidak bermaksud membandingkan itu, tapi yang pernah gua karena gua sebagai perencana keuangan itu jujur belum sepanjang senior gua. It means Menteri Keuangan yang gua temuin itu adalah jumlahnya masih terbatas gitu. Iya. Ya. Ya kan, tapi kan wajah keuangan itu kan biasanya pimpinannya ya Menteri Keuangan gitu. Ya, Menteri Keuangan yang gua alami itu yang panjang itu Ibu Sri Mulyani gitu dan dibandingin sama sekarang gitu. Tapi gua bukan bermaksud membandingkan individunya. Tapi kalau Menteri Keuangan itu bisa membangun jaringan hubungan baik sama ini kredit rating, kode dia bisa menjelaskan dengan baik dan lain sebagainya, orang yakin di situ, itu lebih baik sebenarnya. Siapa? Duh, bahasa diplomatis banget ya. Iya. Bener lagi, tapi Iya. ya. Jadi gini, Intinya secara kasar dari dulu tuh pasti lebih baik daripada kondisi Kali ini. sekarang komunikasinya mungkin gitu kali. Komunikasinya atau kebijakannya? komunikasinya. Jadi misal gini, Kosom, ada pebisnis ya CEO, ya gue yakin lah dari sekian kliennya Kosom ada orang yang jago kelihatan enak gitu kalau ketemu sama banking gitu. Ya. Jadi kalau gue mau bikin pabrik, ya udah tinggal telepon beberapa bank, kau udah ngobrol-ngobrol sama kepala cabangnya, kau udah ngobrol-ngobrol dikit, kau udah kredit cair gitu. Iya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Tapi ada juga yang wah gila ini bisnisnya sebenarnya bagus menurut Kostom, angkanya bagus tapi kreditnya nggak dapat meyakinkan. gitu, nggak meyakinkan gitu. Ada nggak? Ada. Nah itu yang terjadi. Kebayang Oke. nggak? Jadi yang terjadi sekarang adalah yang bagus Ya tapi tidak meyakinkan. belum ya. Sangat positif loh. Kalau dari Atau sudut jelek, nah tidak meyakinkan. It's you. aku posisi Ini udah bisnisnya jelek, tidak meyakinkan. Gimana nih? Atau jangan-jangan udah tahu ini jelek, makanya jadi tidak meyakinkan. Iya, karena menurut aku bener loh, aku sangat setuju kalimat yang bilang MBG itu menurutku pribadi sudah terlalu banyak makan korban. Oh. Menurut aku ya. Nih ya, kita bahas aja nih. Yang kemarin Moody's ya, biar ada gambaran. Moody's ini adalah kredit Rating, Ya, salah satu kredit kan rating. belum diturunin kredit Berarti ratingnya, ada tapi Moody's, outlook negatif. outlook Biasanya negatif. kalau nanti beneran kejadian tidak diperbaiki fiskalnya, itu 1 tahun kemudian gitu ya. Moody's mencatat bahwa pemerintah memang berniat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Namun mereka memberi catatan khusus pada MBG.
dan perumahan terjangkau. Karena kan Yang rumah subsidi maksudnya. Ya. Rumah subsidi. Sejauh ini program-program tersebut didanai melalui realokasi yang tadi kita udah bahas pas makan siang, Pendidikan dan dikurangi. pemotongan anggaran kementerian lain yang dinilai rentan jika terus diperluas di tengah basis penerimaan pajak yang belum optimal. Pajak kita nggak naik loh. Kalau pajak tidak naik itu artinya perusahaan-perusahaan kita banyak yang keuntungannya merosot. Benar. Oke. Selain itu, kehadiran Danantara juga menjadi perhatian khusus lembaga pemeringkat. Moody's menyoroti bahwa lembaga ini akan mengelola aset BUMN yang nilainya melebihi sekitar 900 miliar dolar AS gitu. Nah, jadi Olive, sebentar, aku dari sisi awam nih ya. Jadi ada lembaga rating, si Moody's ini ngerasa ada 3 poin yang jadi catatan. Ini kalau si Moody's, MBG. ya MBG Rumah walaupun katanya pemerintah ini bagus untuk pertumbuhan, tapi jangan lupa dana untuk ke MBG itu mengambil dari dana lain. yes. Oke. Berarti kan ada industri yang mati. Nah, yang aku nggak paham apa Danantara hubungannya apa sama yang di Moody's ini? Maksudnya Moody's apa? Maksudnya dia Kalau mengkhawatirkan. Danantara catatannya adalah bahwa Danantara kan mengelola BUMN, which Ya. is dividen perbankan gede itu dikelola sama Danantara, ya kan? Sebagai sumber pendanaan nih nanti sama Danantara. Nah, lu mau dividen payout ratio-nya berapa gede? Apa? Dividen Payout. payout ratio-nya berapa gede? Ya, Kalau ngerti. Danantaranya butuh duit nih buat Oh, bisa lariin ke jadi sektor nggak real. keluarin dividen gitu ya? Bukan. Dia misalnya sekarang punya salah satu banking. Dividen, kita tadi ngomongin dividen kan. Kalau tadi dari 1 miliar dijadiin dividen 400 juta berarti dividen payout ratio 40%. Oke. Ya kan? Sekarang di eranya misalnya Danantara memaksa untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang untung ini memberikan dividen payout ratio yang gede-gede. Kalau dividen payout ratio gede kan berarti nggak ada duit buat capex. Oh, paham. Dan itu memang kebijakan Danantara. Ya, iya nih kita mau lihat contoh ya. Sejak 2 tahun terakhir, dividen payout ratio beberapa saham BUMN di Indonesia itu mengalami kenaikan loh. Dividen payout ratio. Misalnya tadinya dia bagi dividen payout ratio-nya itu 60% dari laba. Naik jadi 80%. Iya. Jangan lupa, tadi kan kayak Coach Tom bilang, Ya. kalau uang itu diputar lagi ke bisnis, Bisa berarti lebih besar. ada potensi revenue ke Opportunity. depannya. Tapi kalau Iya. semua dijadiin dividen, and then dividen yang dikelola sama Danantara ini mau dimasukinnya di mana? Ya. Bisa jadi Nah. produktif atau tidak? Itu kan yang masih jadi tanda tanya. Masuk Ya. akal. Gitu. Ini Oke. makanya mengutip Melvin tadi, berarti pemerintah urgensinya sangat tinggi untuk memberikan komunikasi bukan Yes. hanya Nih. ke lembaga rating, Iya. ke Indonesia rakyat juga. Tadi kalau lihat beritanya kan gini kan, kayaknya Moody's bilang di tempatnya MBG dan lain sebagainya itu ambil dari alokasi kementerian lain yang dianggap nanti takutnya rentan. Tadi bahasa Iya, betul. Ya. dianggapnya Betul. rentan kan. Ya sekarang kamu terjemahkanlah bahasa ketakutannya mereka. Oh, concernmu apa? Oh, concernmu adalah sumber pendanaannya kan. Sumber pendanaan MBG ini nanti takutnya rentan kalau di lain. Ya kamu kasih tahulah justru dengan alokasi ini lebih efektif karena gini. Ya komunikasimu lah. Di kementerian lain mungkin Intinya Moody's belum memahami. Dia kan belum paham nih. Ya. Dia kan, oh ini saya melihat nih something new nih, nggak ada di dalam story pertumbuhan bisnis pakai MBG kan di Betul. masa lalu. betul. Nah, ya nggak? Nah, Ya nggak? bener yang sih. sayangnya malah ditanggapi sama Pak Purbaya adalah nih ada Ini sudah ada tanggapan nih. ada ininya ya. Ini tanggal hari Jumat kemarin. Iya. Pak Purbaya ngomongnya malah gini, mereka pikir Menkyu nggak bisa ngitung. Harusnya kan tadi yang Melvin bilang adalah komunikasi. Benar. Tapi kalau misalkan jawabannya persis kayak adalah Melvin bilang tadi. malah defensif kan, Ya. emangnya gue nggak bisa ngitung. Iya. Nah ini yang harus Nggak apa-apa, jelasin diwaspadai. aja. Oh ternyata Responnya apa? Ya, Gitu kan? ya caranya ngeresponnya jelasin aja. Datang aja ketemu kan kayak ketemu sama kacap-kacap bang kan gitu juga. Betul. Ajak makan siang ngobrol dong. Nih lo maksud gua tuh gini. Harusnya di-lobby. Iya dong, ajak kasih tahu aja. Terus kalau Tapi udah yang pasti akan tertutup adalah penggunaan dana dari Danantara, karena bedanya kan kalau Temasek Holding dan lain-lain sebagainya mereka juga bisa diaudit. Saya nggak Kenapa tahu tertutup? Danantara Danantara boleh diaudit. Iya boleh. bukan, maksudnya sekarang kan tidak tahu Apa dipakainya itu? buat Senyumnya apa. tuh loh, bukan Iya makanya. Bukan. Jadi gini, Dipakai buat apa? gini. Tadinya gue juga adalah orang yang skeptis dengan Danantara. Tapi karena gue skeptis karena gue tadinya bikin konten kan, pengen bikin konten. Kalau gue pelajarin lebih banyak menurut gue ini pergerakannya menurut gue secara kalau orang corporate finance atau Corfin
Menurut gua pergerakan ini strategik. Bukan politikal, tapi strategik. Ini jangan-jangan Danantara sudah menggandeng finansialku nih. Enggak. Gua enggak ada digandeng. Gua bukan orang Bukan dari digandeng. tentara. Nggak, soalnya Komever Bukan digandeng. Bukan ini. Dipelok. Di-endorse. Nggak, soalnya gini, Danantara kok secara strategis itu oke. Iya. Kalau dikelola dengan benar kan? Emang benar. Oh. Kenapa? Gini. Di mana strategisnya? Menurut gua ya gini. Salah satu gerakan yang strategik kenapa capex nggak perlu besar. Salah Oke. satunya capexnya dikurangin beberapa gitu. Satu, perusahaan-perusahaan misal nih ada perusahaan industrinya minyak, tiba-tiba punya BUMN minyak, tiba-tiba punya Properti. biasa gitu kan. hotel Ya. gitu. Itu kan bukan Ranah dia. Core-nya bukan dia. core value-nya bukan Core apa bisnisnya. istilah bisnis core ya, core Ya. bisnisnya dia kan. Ya. Tapi kalau misal ini bisnis minyak, kau udah mengakuisisi minyak lagi yang lain di negara lain, itu Masih itu oke. bagus, itu make sense. Tapi kalau dia udah mencadangkan untuk punya cucu perusahaan, cicit perusahaan yang ini, kau udah ada industri perhotelan, kau udah anak industri perhotelan, punya flight sendiri, punya ini, kayaknya ini sudah lepas nih, mendingan ini dijadiin satu deh sama yang perhotelan semua. Karena manajemennya bisa cari orang-orang yang memang direkturnya spesialis di industri perhotelan. Yang penerbangan cari orang-orang yang hebat di penerbangan. Jadi ada cost efisiensi di situ sehingga keuntungan bisa lebih banyak atau operasionalnya bisa ditekan. Jadi profit bisa gede. Menurut gua make sense. Ya, itu make sense. Kau udah menyehatkan perusahaan-perusahaan yang nggak Bagian sehat, situnya make sense. yang nggak Lebih- sehat dibenerin, direstrukturisasi gitu. Menurut gua make sense. Apa yang salah? Nah, Nggak contoh, salah. contoh gini kok. Aku dengar kan ini dari orang bodoh yang mengklarifikasi nih. Ini kesempatan paling tepat nih. Katanya nih komen netizen nih, komen netizen. Gila. Danantara bukannya punya saham punya saham perusahaan yang ada di BEI. Dia punya saham BEI. Maksudnya dia bisa menguasai atau yang memiliki Bursa Efek Indonesia. Mau. Ya maksudnya Ya, mau. bisa punya Mau nggak? kapabilitas untuk itu, ya pasti mau lah. Enggak, tapi Bursa Efek Indonesia kan belum bukan public listed ya. Iya, Belum, tapi kan kemarin karena isu MSCI mau Di public masuk ke listed dalam- ya. mau Nah, masuk ke aku dalam kan nggak ngerti. virtualisasi. Aku aja baru ngerti. Emang Bursa Efek bisa Ya. dimilikin? Bukannya itu? Bursa Efek aku itu nggak milik ngerti siapa gimana sih? sih. Nah, Bursa Efek itu sekarang, correct me if I'm wrong ya, setahu gua tuh shareholdernya Bursa Efek itu ya perusahaan-perusahaan sekuritas pun juga ada shareholder di situ. Iya, iya. Itu memang sudah biasa untuk dimiliki oleh. Ada. Nah, Dan kalau Danantara informasi itu terbuka. memiliki, Lah ketika perusahaan itu kan Bursa Efek Indonesia itu apa sih? Perusahaan yang bisnis modelnya adalah jadi tempat perdagangan saham. Kayak Indodax. Oke, Nah, make sense. atau sekarang kalau di tempatnya bursa itu apa yang namanya? Kemarin kodenya koin ya? Apa sih perusahaan Ya, koin, exchange? koin, ya. Apa sih nama Yang perusahaannya? penghasil Koin. masukan. Ya. Exchange. Ya. coin. Iya, koin. Ya, itu kan exchange juga. Oke. Exchange tapi untuk kripto. Nah, itu perusahaan private, kalau udah masukin ke publik. Nah, siapapun bisa beli. Lu juga bisa beli. Lah salahnya di mana? Nah, ini udah di-endorse nih. Udah di-endorse nih. Enggak sih, sebenarnya lebih Ya, kepada sebenarnya gini. kita di endorse Nggak, juga gini. nggak menolak nih. Karena udah tanggung Harusnya bahasnya kesini dong mendukung. endorse-nya. Tapi Harus kita- kesini kita harus endorse-nya. menyerang dulu supaya Iya. Nah, sebenarnya sih gini, kalau kayak masalah efisiensi tadi juga benar. BUMN juga banyak yang tidak profit kan. Betul. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah dana dividen ini nantinya dipakai untuk apa? Ah, it's a good question. Itu. Good question. Karena sorry to say, sepanjang perjalanan di Indonesia, kita bukannya, kalau aku pribadi sih bukannya kayak, ya tapi masalahnya sepanjang sejarahnya Indonesia nanti suka ada cerita-cerita after 5 tahun lagi. Salah satunya deh dulu 2020 Jiwasraya. Aku nggak nyamain Danantara seperti itu ya. Ya. Tapi wajar dong kalau banyak pihak mempertanyakan Skeptis. seberapa independen, seberapa transparan. Bener. Ya kan, apalagi Bener. kalau kita ngomong, oke, Danantara ngejalanin 7 proyek nasional Indonesia, infrastruktur, apa namanya, Waste. internet, Ya. gitu kan, terus juga energi terbarukan, oke. Benar. Jangan lupa, lebih susah diaudit kalau mereka masuk ke private company. Kalau masuknya ke pasar saham, laporan keuangan, lebih mudah dong Lebih diauditnya. mudah. Oh, ini harga sama, misalnya kita ngomong Saratoga deh. Oke. Kita ngomong model bisnis ya. Iya. Saratoga itu kan perusahaan investasi. Kalau kita lihat laporan keuangannya di income statement, pendapatan itu ada dua, pendapatan dari dividen sama pergerakan harga.
Jadi selisih dari dibanding harga dari investasinya Saratoga di perusahaan tersebut, katakanlah di MDKA ya, beberapa tahun lalu. And then kalau misalkan investasinya di IHSG, kita bisa lihat kan dia harga beli misalnya Antam berapa, sekarang harganya berapa. Kelihatan dong selisihnya. Tapi kalau di private project, Dan Antara tuh masukin itu jadi private project ya? ya enggak, maksudnya kan bisa dana Bisa itu beli untuk private project. Kamu Bisa. beli tambang, emang kita sebagai warga mana tahu pasti itu harga tambang nggak ada yang tahu. 100 juta US dollar. Iya. Seberapa transparan itu bisa dibuktikan tambang tersebut nilainya benar 100 juta US dollar. Benar. Itu pandangan aku as a warga ya. Benar. Gitu. Nah, itu bedanya sama Temasek. Temasek itu investasinya di perusahaan Amerika. Benar. Bisa dilihat gitu secara kacamata. Lu beli Microsoft, oke, lu harga beli Microsoftnya misalnya $200. Sekarang harga di marketnya misalnya $300. Temasek itu holding company yang Dan terbuka antaranya Bisa Singapura. dilihat. Dan antara juga sebenarnya bisa dilihat setiap tahun kan ada laporannya. Tapi kan kok nih ada satu perusahaan, aku nggak usah sebut namanya. Aduh, banyak lagi contoh. Ada satu deh yang perusahaan sekuritas yang pernah kena kasus tahun 2020. Jadi perusahaan ini ya gitu kan, ngumpulin dana nasabah terus diinvest. Dia punya produk misalnya reksadana katanya apa terproteksi atau apa gitu. Yang bisa dilihat adalah dana-dana yang ditaruh di instrumen seperti obligasi negara, saham. Tapi ternyata setelah diketahui kenapa dia bisa sampai gagal bayar, karena dia ada invest di startup juga. Which is yang kita nggak tahu, nggak dia bisa beli identifikasi. valuasinya betul. berapa biaya pembeliannya. Gelap bro. Nah, aku ini orang benar-benar orang awam Terus yang nih, benar-benar nanya. ada satu Tuh, lagi. aku tanya dulu. Ini warga, ini orang awam. Iya nih. Aku penasaran gini. Memang kalau dana antara nggak masuk itu bukannya juga bisa terjadi juga? Apa? Kalau dana antara nggak masuk? Maksudnya dana antara nggak masuk gimana? Iya, maksudnya gini. Kalau dana antara nggak mengelola BUMN, bukan BUMN bisa begitu juga. Loh, sebelumnya kan sama negara. Sebelumnya itu kan dipakai untuk belanja negara. Dipakai masuk ke negara dulu. Ya itu tadi buat bayar misalnya apa tadi rapat yang gitu-gitu loh. Nggak. Tapi gini yang gua harus clarify ya, gini, tadinya memang dividen itu store ke negara. Tapi negara juga harus ngobatin perusahaan BUMN yang sakit. Betul. Tapi ketika semua di Danantara, profitnya at you, tapi costnya juga at you. Ketika lu harus ngobatin yang sakit-sakit ini, ya lu beresin Danantara. Lu jangan terima enaknya doang, lu juga beresin nih yang sakit-sakit supaya nggak minta uang dari negara lagi. Iya. Gitu. Dan antara karyawannya berapa sih? Apa? Karyawannya berapa sih? Besok coba gue lihat absennya ya. Oh, ini pertanyaan jebakan level tinggi loh. Karena kalau Kevin bisa jawab, fix endorsement. Untung gak dijawab loh. Kalau sampai tahu udah fix endorsement gitu, bener. Nggak kan udah Ini riset ada kan? contoh lagi nih, Ya, ada contoh lagi. contoh. Ini ada contoh lagi. Ada perusahaan terbuka. Seru ini. Perusahaan terbuka di IHSG ya. Dia tuh invest di ya private company kayak gitu kan. And then kalau di laporan keuangan itu cuma tercatatnya pendapatan dari investasi. Yang mana kita nggak tahu itu dia akuisisi perusahaan itu waktu itu pas masuk itu beli shares-nya berapa gitu. Karena kan bukan perusahaan terbuka, nggak ada Benar. kewajiban dia untuk buka itu. Iya. Gitu. And then misalnya tiba-tiba di tahun tertentu supaya buat dia naikin laba bersih, dia revenue dari organiknya misalnya turun. Tapi supaya laba bersihnya, kan kita kalau ngomongin income statement itu kan sesuatu yang bukan beneran uang kan. Kalau lu mau lihat cash flow ya arus kas gitu kan. Which is laba bersih itu kan bisa dimainin, tergantung lu dari cost atau dari pendapatan lain-lain. Jadi dia punya revenue organiknya itu turun, gimana dia gedein labanya? Itu investasi Valuasinya lain-lainnya. dinaikin. Investasi lain-lainnya dianggap harganya valuasinya lagi naik. Valuasinya naik. Iya. Emang kita tahu beneran perusahaan tersebut lagi naik? Lu kalau valuasi cuma naik, lu nggak bisa masukin ke income statement. Oh, bukan ada loh kejadian yang kayak Kalau gitu. lu di investasi lu masuk income statement. Tapi masuk. kalau Lu lihat toh masuk. iya dianggapnya expensive. Oh, enggak dong. expense, dianggapnya Enggak. expense, bukan Pendapatan keuntungan. lain-lain. Dia masukin income. Pendapatan lain-lain. Kita cek ya. Ih, menarik. Biar Tapi clear. sambil dicek ya. Nih, Gua kalau pengen tahu, yang bukan hanya gitu kan? Apa itu? Enggak, kalau yang tadi dimaksudin apa perusahaan publik kayak Saratoga gitu. Pendapatan investasi. Oh enggak, ini bukan Saratoga. Enggak. Kita ngomong. Saratoga pun tadi yang tadi bilang Saratoga investnya di perusahaan yang publik doang. Setahu gua Saratoga itu juga invest di private project. Ada. Ya sama aja kan?
nggak ada masalah Ya. juga kan. Jadi ini kalau ada tim Danantara atau apa yang nonton, maksud kita nih, sedikit kesimpulan dari orang bodoh nih adalah gini satu. Secara konsep, Danantara, MBG itu bisa jadi sangat positif kalau dikelola dengan benar dan dikomunikasikan perencanaan ke depannya dengan baik. Nah, jangankan mengkomunikasikan ke luar negeri dulu deh. Jangankan mengkomunikasikan ke Moody's. Ini kan rakyat dulu dong, stakeholder pertama yang butuh Iya. dikomunikasikan Benar. arahnya mau kemana ini MBG. Kan yang dipakai duitnya pajak, duit rakyat. Minimal tolong beritahu influencer. Ya. Betul ya? Dan influencer. Influencer. Ya. Dan Kalau juga kita aja jadi nggak tahu kita- gimana rakyat tahu ya. Kita bisa menjadi corongnya pemerintah. Yeah. Aku enggak. Atau Aku enggak. Aku aja. Coach Tom pikir Menkeu-nya nggak bisa ngitung. Jangan, jangan. Coach Tom pikir Menkeu-nya nggak bisa Emang gua ngomong. bisa ngitung. Emang gua bisa ngomong. Ah. Atau gini, maksudnya kita bisa jadi medium kalau Medium misalnya. Tapi aku yakin ya. Dan sebenarnya Antara kalau mau selama- tampil di sini, bener nggak? iya Untuk menjelaskan dong. itu. Selama dia menjelaskan sebenarnya itu akan tersebar dengan sendirinya sih. Tapi selama ini memang tidak dijelaskan aja gitu. Iya. Benar, Iya. benar, Iya. benar. Kadang-kadang kan emang itu ya, kadang-kadang kan gini, nggak semua birokrat adalah orang yang bisa ngomong dengan baik kan. Iya. Bukan Iya. seorang komunikator yang baik gitu, nggak semua birokrat komunikator baik gitu. Tapi aku nggak ngerti ya. Selama zaman sebelum Ibu Sri Mulyani pun emang pernah kredit rating itu mengancam ini lu perbaikin dah atau kasih tau gue nih. Nah, gue udah kasih tahu tadi jam terbang gua belum sepanjang itu. Oke. Bu Sri Mulyani itu jadi Menteri Keuangan tuh dari zaman Pak SBY loh. Oke. Iya, betul. Dari zaman Pak SBY loh. Pak SBY kalau udah sempat diganti sebentar sama Pak CT kalau nggak salah ya. Coba lihat, itu pemasukan. Nih. Bagian laba rugi investasi jangka panjang pada entitas asosiasi. Positif atau minus? Minus. Nah, Sebelumnya udah. positif. Sebelumnya positif. Ini tahunan. Tahun lalu. Ini tahunan. Nih, kan? 2024 ya. Nih, mau lihat tahun Enggak, 2022. sorry, 2024-nya positif. Positif. Sekarang minus Sorry, nih. positif berapa? 4 M ya. Nih, sebelumnya lagi ya. Ini memang perempuan satu ini tidak bisa Nggak ketajamannya apa-apa. tidak bisa ditumpulkan Kita kan ini. harus Betul. ada yang pro, ada yang kontra. Bener, Tapi ini yang bakal bikin asik nih. Dan yang pasti penonton tahu ini nggak ada endorsement apapun kalau Iya, episode iya. ini ya. Jadi memang kita murni Benar. iya begitu. Benar. Menganalisa keadaan. Kecuali kalau memang mau mengendorse kita, boleh. Ya, nanti ciri-cirinya penonton kalau kita mulai tumpul-tumpul dan terlihat bodoh-bodoh, ya Kan itulah bisa ciri-ciri. di-endorse. Bentar ya. Tapi aku suka style Melvin itu adalah dia ngejelasin dengan perumpamaan. Enak banget, Iya. enak banget. Perumpamaannya Enak asik-asik banget. loh. Nah, jadi kita nggak menerka-nerka dan jadi paham. Iya. Sebetulnya masalah tadi kasus MBG kita jadi lebih ngerti. Oh iya benar. Ada sudut pandang lain. Ada sudut pandang lain. Enggak, Iya, iya. simpel. Ya, coba lihat. 2023, 2022. Sorry, Jadi angkanya kita kekecilan. nggak bisa tahu pasti kenapa dia satu kali bisa positif, Iya. satu kali bisa minus. Ya, ibarat kata integritasnya Benar-benar digantung itu- di tangan dia sendiri. Itu gelap Iya. dan manipulasi atau tidak manipulasi kita tetap aja kita berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Tapi ketika gelap dan tidak transparan Itu yang jadi pertanyaan menjadi semua masalah. orang kan. Kalau baik-baik saja, Kalau dikomunikasiin, Benar. mungkin kita bisa lebih terbuka gitu Oke. kan matanya. Ini bukan Indonesia nih, negara lain. What is the worst case saat Danantara-nya Afrika misalnya bikin atau Temasek dikelola dengan tidak baik? What is the worst case for Singaporean? wah, besar Kalau dong. Temasek Takut ngomongnya. tidak dikelola, kalau Temasek Ya. tidak dikelola dengan baik dan tidak berintegritas, apa yang terjadi untuk Singaporean? Wah, gue nggak tahu sih. Karena kalau di Singapura kan ini ya, untuk Ini invest. ini sebenarnya cuma contoh Ya. supaya nggak ngomongin Ya. merek Indonesia aja Nggak. sebenarnya sih. Kalau kayak Temasek untuk invest di Singapura itu opportunity-nya dibandingin dan antara invest di Indonesia, opportunity-nya kan lebih limited ya, lebih terbatas ya. Aku nggak paham. Maksudnya gini, kalau lu mau Temasek mau invest di proyek di dalam negerinya Singapura gitu, dibandingin dan antara invest di proyek yang ada di Indonesia gitu, Oh ya, opportunity-nya beda dong. dia sangat sedikit sekali. Iya, lah kalau lu nggak punya opportunity yang bagus invest di dalam negeri, apa yang akan lu lakukan? Luar. Ya itu yang dilakukan Temasek. Oke. Lah dan antara lu punya opportunity nggak di Indonesia yang bagus? Punya. Misal, ada nggak yang nggak terlalu bagus tapi strategik untuk Indonesia dan itu swasta nggak bisa main? Ada. Ya lu harus invest lah. Kalau dikelolanya benar. Ya, maksudku Iya, gini. nah, Tapi kan kasusnya kalau tidak dikelola dengan baik, Nah, itu kan dugaan ya. Ya, bukan. Iya kan? Kalau misalnya ini bukan Temasek, bukan Temasek. bukan gini bukan ya.
Soalnya kan bentuk kayak tema seks ini seperti Danantara ini kan sesuatu bentuk yang baru di Indonesia kan. Ya. Nah, jadi aku benar-benar secara awam nggak paham kalau pengelolaan, kalau negara Oke, nih pengelolaannya buruk. Ada contoh di dunia ada satu yang seperti itu tapi nggak begitu bagus. Dulu namanya 1MDB punya Malaysia. Malaysia, ya. Itu ada pernah kasus Itu itu nonton korupsi. di Netflix. Itu sampai masuk Netflix. Ada. Ah, Ada. itu negatifnya apa kalau 1NDP itu nggak? Oh, itu konspirasi tingkat tinggi. Loh, emang yang ini Nah, udah nonton di Netflix aja deh. Kalau Itu ada. maksudnya kalau merugikannya dalam bentuk apa sih? Krisis kan ekonomi. menghasilkan. Krisis ekonomi. Bukan. Ya, satu krisis kepercayaan, terus Akhirnya uangnya, dikembalikan lagi ke pengelolaannya. Enggak. negara. Dibenerin. Isi perdana menterinya masuk penjara. Iya. Iya, kan masuk penjara. Sorry, tadi itu yang data yang lu lihat itu kalau nggak salah itu nggak cuma satu gara-gara punya si perusahaan si G doang. Iya. Tapi ada beberapa Bukan. perusahaan lain. Iya, makanya gue bilang kalau G itu kan Jadi malah abu-abu. dia IPO kan. Jadi kita sebenarnya bisa lihat Bisa datanya lihat. dibandingin dia pembelian awal sama akhir. Tapi kalau misalnya dia di private company yang dia tidak itu kita tuh nggak tahu dia belinya di valuasi berapa. Iya, dan semua perusahaan melakukan itu. Iya. I mean Betul. like aku tahu semua orang Exactly. perusahaan itu tapi Ya itu jadi gimana? membuka celah itu ya. Iya. Enggak, tapi membuka celah. semua perusahaan pun melakukan itu. Iya, tapi maksudku Contoh, misal ada bank besar gitu. Kalau udah dia beli perusahaan asuransi jiwa gitu. Iya. Dan itu bukan perusahaan asuransi jiwa yang ada di bursa efek gitu. Oke. Kan kamu juga nggak tahu itu perusahaan itu dihargain berapa waktu Betul. beli. Sekarang harganya berapa? Apakah ada next investor yang mau invest lebih gede kan nggak ada yang tahu. Betul, itu memang Common practice. Betul, itu common practice. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang saat ini adalah dari histori yang pernah terjadi di Indonesia. Iya. Seberapa mungkin kamu bisa independen dan setransparan itu terkait dengan pembelian-pembelian ini? I agree. gitu. Nah, itu yang makanya perlu di Komunikasikan. Itu komunikasikan. sebenarnya bukan nggak boleh invest Ya, di ya. project Nggak boleh. private loh. Tapi transparansinya. Tapi transparansinya bagaimana? Integritinya. Selain transparansi adalah apakah ada kepentingan pribadi, karena aku sih maksudnya kita ngomong aja deh. Kok lu bisnis nih sama Ya. gue, tapi lu juga misalnya kita mau bisnis di tambang yuk, tapi lu Ya. juga punya bisnis tambang ya. Oke. Kita lagi mau konflik kepentingan pasti. Benar. gimana Ya. caranya? Komunikasi kan? Ya udah komunikasiin supaya kita semua Exactly. masyarakat Iya. itu bisa ngerti bahwa tidak akan ada konflik kepentingan ke depannya. Atau Kita mau bisnis nih. Kalau kita mau bisnis Iya. energi terbarukan yuk kok yuk. Iya. Yuk. Tapi lu sendiri juga punya bisnis energi terbarukan ya. Mungkin Iya. lu juga gue nggak akan kok kita injeknya ke perusahaan gue sendiri. Tapi Iya. bagaimana meyakinkan kita sebagai masyarakat bahwa itu tidak akan terjadi konflik kepentingan? ya, atau kalau aku jadi orang di negara Afrika, Ya. daripada komunikasi susah-susah, gimana kalau rakyatnya kita potong anggaran pendidikannya untuk kasih dia makan gratis aja supaya dia nggak banyak nanya. Kalau dia nggak banyak nanya dan dia nggak banyak ngerti dan semuanya main sosial media doang, nggak bakal ada pertanyaan sekritis ini. Semuanya akan Tapi ada sebuah oke riset rem, oke ya, rem. bahwa orang kaya itu cari makan dari orang miskin. Exactly. Jadi Dan orang pintar mencari makan dari orang goblok. exactly. Maksudnya somehow itu strategis dengan memotong kan MBG di Afrika kalau ada akan memotong anggaran pendidikan. Ya kalau anggaran pendidikan dipotong, guru-guru honorer di Afrika gajinya cuma 150.000, Enggak lah, mungkin 300.000. kalau pendidikan enggak. Dana-dana untuk meeting. Dana-dana untuk Tapi kalau dan untuk meeting mana pengembangan. bisa buat ngasih makan MBG. rakyat, nggak mungkin lah di Afrika meeting mau seberapa sering meetingnya. meeting 1 hari dihitung 5 hari. Ya tapi menurut aku ya, aku nggak ngerti lah kalau di levelnya udah sampai credit rating dalam. Tapi kalau dari sisi rakyat doang ya menurut aku, kayaknya ini ngomong belak-belakan nih sama pengurus MBG atau siapapun. Jujur ngomong ya, ini udah MBG Indonesia nih ngomongnya nih. Maksudnya gini, kita tuh khawatir banget karena takutnya nih kita mau optimis, itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau ternyata itu malah resikonya lebih dari sekedar credit rating turun dan malah segala macam, itu konyol loh. Maksudnya Yang- negara ini jadi konyol banget cuman gara-gara maksain Tapi ngasih makan. rating kayaknya Pak Prabowo nggak akan sih biarin sampai kredit Nggak rating mungkin. turun. Feeling saya sih nggak, dia juga orang bisnis. Iya, dan iya. Iya kan? Nggak Dia mungkin. juga orang bisnis. Masalah nanti jalan keluarnya gimana? Apakah seperti Melvin yang tadi bilang Iya. butuh komunikasi? Karena kalau tadi Sangat butuh sih itu. dikeluarinnya adalah oh ini udah dikasih warning nih akan outlook, tapi ternyata
apa tanggapannya Dicuekin. adalah tadi emangnya gue nggak Gua bisa nggak bisa ngitung, ngitung, nah. ya kan? Tapi kan Pak Purbaya sendiri bukannya mau nurunin Apa budgetnya itu? EBG malah kan. Tahun depan. Masih tahun 2027. Iya, bener. Semoga Indonesia bertahan 2026 ini ya. Aman. Iya. Kan ada rencana sampai Oh, prinsipnya Sampai orang Indonesia kalau belum- nggak ada duit ngutang dulu. kepepet dulu. Tapi gue mepet ceritain dulu. gini ya, kenapa gue berkesimpulan sampai ini sebenarnya adalah communication problem. Ya. Karena gini, banyak hal yang tadinya gue skeptis, kemudian ketika gue research lebih dalam, gue effort lebih dalam untuk cari tahu, cari orang-orang dalam situ, itu ternyata cara berpikirnya tuh make sense. Contoh ya, emas digital. Menurut lu emas digital tuh aman nggak? Nggak yakin. Oke, pertanyaannya Mas paling digital yang maksudnya yang kayak kejadian di China kemarin. ya, tapi kan di Indonesia kan ada emas digital ya. Oh ya. Itu aman nggak? Nggak yakin. Oke, pertanyaan kedua, emasnya beneran ada nggak? Enggak lah. Nggak yakin. Siapa yang memverifikasi emasnya ada? Nggak ada. Nah, gue ceritain. Itu pertanyaan gue kalau di belakang layar itu kan segitu loh. Kalau misal, sorry tuh saya kalau perusahaan lu tutup, emas gue kemana? Itu pertanyaan gue di ke belakang loh. Kalau misal ketemu sama orangnya, sorry kalau gue beli tempat emas lu, kalau perusahaan lu tutup, emas gue Tapi hilang kalau nggak? dia bilang gini, kamu beli emas, beli 1 gram, saya beliin 1 gram. Siapa yang memverifikasi independen? Kamu datang aja ke gudang. Nah, ternyata saya ceritain. Nah, di Indonesia, nih supaya orang-orang paham nih, emas digital di Indonesia. Emas digital di Indonesia itu tuh ada 2 ekosistem yang berbeda. Ekosistem yang satu di bawah Kementerian Keuangan, ekosistem yang satu di bawah Kementerian Perdagangan. Oke, sampai sini dapat ya? Iya. Ini dua menteri berbeda nih. Nah, regulatornya berbeda nggak? Berbeda. Kementerian Keuangan regulatornya nanti OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Benar. Kementerian Perdagangan namanya Bapepti. Ini sudah 2. Nah, Kementerian Keuangan itu pemainnya itu namanya adalah Bank Emas atau Bullion Bank. Di Indonesia ada 2 merek. Ya, ada 2 merek, ada 2 bank, ada 2 bank emas. Satu ya yang BSI, satu Pegadaian. Itu satu nih. Siapa yang memverifikasi emasnya beneran ada dan jumlahnya 1:1? Ya, regulatornya dia, yaitu OJK. Siapa yang audit? Ya OJK. Yaitu. Nah, bebannya di OJK memang berat. Bagaimana dia memastikan bahwa emasnya itu beneran ada 1:1? Itu bebannya OJK. Dan OJK yang perlu memberitahukan atau mengkomunikasikan ke kita semua bahwa memang mereka sudah melaksanakan itu gitu. Itu ini satu. Nah, yang kedua, yang ini clear ya. Yang ini ekosistem ini clear. Sebelum Sekarang sini yang berarti perdagangan. ini OJK yang sama yang kepalanya baru diganti semua. Iya, iya. Ya, Oke. ini OJK cuma Lu satu. ngomong berapa kali OJK? Ini caranya kosong. Caranya kosong. Karena bebannya berat, kepalanya baru diganti. Bisa gak? Ngerti dah gitu maksudnya. Nah, kalau yang satu Semoga bisa. Oke. Ini ekosistem yang satu ya. Nah, ini ekosistem yang kedua. Nah, ekosistem yang kedua di bawah Kementerian Perdagangan ini yang melakukan bukan bank emas, tapi individual pakai teknologi, pakai aplikasi biasanya. Itu di Indonesia setahu gua tuh sampai kita podcast ini itu tuh baru ada 8 player atau 8 perusahaan pedagang emas digital. Nah, cara kerjanya gini. Ini menurut gua lebih ini ya, menurut gua lebih open gitu. Jadi ketika Melvin beli emas digital di aplikasi A, Ya. ya kan? Bibit misalnya. Nggak, Bibit nggak jual emas. Contoh Bareksa yang jual. Bareksa itu Dinaran. Dinaran gue nggak tahu ya, tapi Laku emas. gue kasih contoh ya. Oke. Itu misal kayak Treasury, Antam itu melakukan. Kalau yang tadi disebut Bareksa, itu Bareksa tuh emasnya emas Pegadaian. Ikut ya Kementerian Keuangan. Itu emasnya emas Pegadaian, bukan Bareksa nggak punya license atas 2 ini nggak ada, tapi dia sebagai agen penjual emas digital, barangnya barang Pegadaian. Nah, kalau yang ini itu tuh gini, misal gue beli di satu perusahaan tadi, contohnya gue kasih contoh kayak Antam atau Antam tuh punya license juga, atau Treasury gitu ya, itu gue beli gitu. Misal gue beli 10 gram, nah mereka itu akan melaporkan ke bursa berjangka, bursa komoditi, bahwa Melvin telah melakukan perdagangan 10 gram. Oke. Satu. Dan mereka akan lapor ke kustodian. Kustodian itu adalah yang punya brankas. Oke. Ini Melvin beli 10 gram ya. Catat nih, 10 gram ini punya Melvin. Karena dia udah siapin dulu emasnya dalam bentuk kilobar. Kilobar tuh emas yang kayak Toblerone tau nggak? Yang gini, yang gede-gede gitu. Ini yang 10, kan kemarin dia udah masukin katakanlah 1 kilo gitu. Ini 10 gramnya punya Melvin ya.
Terus kalau udah uangnya kemana? Kan aku kan ada transfer uang, uangnya ke clearing. Clearing catat, ini Melvin sudah punya ya 10 gram nih belanja nih tadi transaksi sekian. Dan itu tiga-tiganya diverifikasi oleh pihak yang 3 independen berbeda ini. Yang memverifikasi bukan dari tempat gua beli, tapi dari 3 yang berbeda ini. Oke. Dan ini semua dari tempat gua beli, dari tempatnya bursa, dari tempatnya brankas, dari tempatnya clearing, lapor ke Bapepti. Jadi diverifikasinya bukan dari perusahaannya, tapi diverifikasi dari tiga perusahaan lain, yaitu bursa, kustodian, sama clearing, memastikan nih uangnya Melvin ada gitu. Oke. Nah makanya gue bilang, kalau misal gini, gue tanya, amit-amit nih perusahaan lu tutup, emas gue hilang nggak? Nggak, karena catatannya ada di 3 perusahaan yang berbeda. Kayak Kamu blockchain bisa, ya? kamu bisa pindahin ke perusahaan emas digital yang berbeda gitu. Oke. Make sense? Make sense. Nah itu yang gue bilang, itu tuh sesuatu kadang-kadang kita nggak ngerti, terus kadang kita skeptis, tapi Harusnya ketika dikomunikasikan. ya, tapi ketika gue cari tahu dalam sampai gitu, gue ceritanya kayak gini, ya kan tadinya niatnya mau bikin konten ya, konten creator kan. Jadi kan gue harus nyelidikin dulu, gue tanyain gitu-gitu. Oh ternyata ekosistemnya serapi ini, baik yang di sini dan sini. Nah yang di China atau di Tiongkok itu punya masalah karena apa? Karena pihak yang verifikasinya tidak ada. Benar. Jadi tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa ini 1:1 tuh ada atau enggak. Di China tidak ada pihak yang memverifikasi. Ya regulasinya berbeda. Regulasinya Indonesia, emas digital di Indonesia dan regulasi emas digital di Tiongkok berbeda. Maksudku gitu. gini, regulasi mungkin pasti jauh berbeda dan memang beda nih kompleksitasnya. Maksudku dari sudut pandangnya adalah memang di China itu kan soal kemarin kasusnya ramai banget tuh yang tentang emas digital. Apakah memang itu karena nggak kepikir gitu ya, atau kurang terpikir sempurna, atau memang disengajakan karena ada unsur korupsi sih? Kalau yang di China nih. Nah yang di China, yang di Tiongkok tuh gue kurang tahu detailnya, apakah itu ada korupsi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas regulasinya itu tidak ada yang saling memverifikasi. Kalau Indonesia ada. Kalau yang aku tahu ya, yang kejadian di China itu sebenarnya bukan emas digital, tapi aku nih sebagai nasabah punya emas, dia itu kayak platform nawarin titip emas lo di gue kasih yield. Buset. Itu berani ya. Ya. Nah, Dahsyat itu. Nah, Itu lebih berbeda Kejahatan lagi. lu. Ya. Jadi tapi orang-orang tuh langsung mikirnya itu emas digital sama seperti emas digital yang ada di Indonesia. Yang jadi masalah tuh sekarang kalau emas digital di Indonesia tuh supply chain. Problemnya di supply chain. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan emas digital itu ketika beli itu tuh emas batangan Toblerone punya loh yang kilobar loh, satuannya itu satuan 1 kilo gitu atau mungkin lebih gitu. Nah sedangkan Melvin belinya 10 gram. Atau 0,1 gram bahkan Ya, kan. 0,1 nggak bisa dicairin. Tapi kalau nggak salah bisa dicairin itu mulai 0,5 atau 1 gram gitu. 0,5 gram Ya, misalnya. bisa. katanya. Ya kan itu nggak mungkin dipotong punya dia. Iya. Dia kan akan order lagi dong ke pabrik kan. Gue mau beli yang 0,5 gram gitu kan. Nah itu kan semua ada proses supply chain bergerak kan. Misal pun dia nyuplai kan nggak sebanyak itu. Iya. Sebagai gambaran ya di Indonesia nih ya. Ini berdasarkan, lupa koran mana ya. Koran Kompas, Kontan atau apa gitu. Gue lupa. Tapi disebutkan transaksi di Indonesia itu jumlah setahun tuh 60 triliun loh. Emas. Untuk konteks emas digital. Oke. Itu koran loh. Setahun. Ya, gue lupa koran Kontan atau Kompas ya. Nanti gue coba cari, nanti bisa ditampilin aja gitu ya. Datanya gitu. Gitu. Jadi kalau 60 triliun, angkanya itu sudah satuannya ton, bukan satuan gram. Ya. Dan ketika dia nyimpen emas emas batangan aslinya, nggak mungkin dalam satuan 0,5 gram dijejer Iya, gitu. iya, Nggak iya. cukup. Paham. Makanya ketika dicetak aja butuh waktu. Iya, Ya, itu problemnya sebulan makanya lebih. bilang supply chain. Nah, makanya kalau ini sarannya bukan komunikasi lagi, Coach Tom. Ini saran masalah supply chain ini, saran saya adalah ketemu Coach Tom, business coach. Gimana caranya supaya supply chain-nya problemnya solve gitu. Ya, jadi para anak muda usia 30 tahun Wow. Intinya. Luar biasa. Hebat. sekarang Iya. harus memiliki banyak pengetahuan, Sangat setuju. banyak ilmu, melakukan riset seperti Komelvin Setuju. ya, dan melakukan investigasi secara lebih mendalam supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Iya. Sekaligus juga jangan terpengaruh dengan sosial media.
Betul nggak ya? Jangan mudah terpengaruh. Jangan gampang terpengaruh. Karena mereka nonton ini pun pasti di sosial media. Ini juga harus sama kita. Iya, tapi maksudnya lebih Nontonnya terseleksi. jangan kemana-mana, ini aja. Ya, betul. Atau Atau jadi ya finansialku, Investpora. benar. Itu. Pesan terakhir untuk para anak muda yang ingin pasti kaya. Pasti kaya. Nah, pesannya apa? Waduh, berat ya. Bukan yang pengen cepet kaya, Kita tapi yang maunya pengen pasti kaya. Nah, gimana? Ini ya, kalau yang gua ini ya, refleksi diri lah ya. Kalau menurut gua tuh ternyata kaya itu tuh kayak result gitu. Bukan kaya itu adalah result gitu. Nah, prosesnya tuh apa? Prosesnya tuh contohnya kalau gua pribadi ya, ketika nggak mungkin lah gua nggak apa, sangat bohong lah kalau gua nggak pernah jatuh gitu, pasti pernah jatuh lah. Nah, gimana caranya berpikir supaya bisa maju? Gua balik lagi ke dalam, gua pelajarin satu knowledge apa yang perlu gua pelajarin lagi. Jadi gua berpikir untuk upgrade my knowledge. Jadinya sesuatu yang nggak ngerti jadi tahu. Contohnya yang terbaru, gua belajar tentang, gua baru tahu di industri itu ada yang namanya N8N. Gitu. Mana ada perencana keuangan yang mempelajari mendalami N8N gitu. Ya, kalau lu nggak tahu, ya berarti lu harus tahu tuh itu tuh apa tuh. Nah, kode kedua, gua coba upgrade my skills. Salah satu skill yang gue paling bersyukur gue upgrade di saat deket-deket COVID, setelah COVID itu adalah gue upgrade skill yang berhubungan dengan emotional intelligence, dan gue mempelajari tentang yang namanya mindfulness. Wow. Mindfulness tuh ternyata efeknya kenceng banget tuh, bagus banget gitu. Ketika kita bisa mindfulness, bisa fokus gitu. Itu kedua. Jadi selain knowledge, skill. Yang ketiga itu gue coba praktekin berulang-ulang yang namanya mindfulness. Ya ketika walaupun banyak gagal ya, maksudnya banyak gagal tuh kadang-kadang diajak ngobrol nggak fokus gara-gara sambil gini tau nggak, sampai gua waktu di posturnya dicek itu tuh ternyata tuh ini nggak bener gitu, dia udah nggak bener gitu karena kebanyakan nunduk gitu. Nah, tapi gue mencoba untuk tetap belajar lagi mindfulness lagi gitu, ya meditasi, ya fokus gitu, supaya apa, supaya jam terbang itu mungkin makin tambah gitu. Nah, yang keempat, ternyata networking itu penting. Dulu gue benar-benar orang yang sangat-sangat introvert, males gue keluar gitu. Kayak gini-gini ya. Ya capek gitu, beneran capek karena energi yang Draining. Iya gitu. Bahkan cita-cita gue sebelum jadi perencana keuangan ya, sebelum gue waktu itu presentasi ke orang tua gue akhirnya ditolak gitu. Cita-cita gue itu adalah gue pengen jadi seorang underwater welder. Underwater welder. Iya, introvert nggak kurang introvert apa lagi tuh. Wow. Lu tinggal nyelam aja kalau udah ngelas di bawah laut gitu. Ngelas dalam air. Ya, introvert banget kan, ketemu sama ikan kan. Udah ngobrol lu sama ikan gitu kan, kurang introvert apa lagi tuh. Yang terakhir ternyata ini mau nggak mau zaman sekarang lu tuh harus punya cap. Cap tuh kayak gini ya, cap tuh personal branding tuh kayak gini. Gua nggak ngomong jadi QL nggak, tapi gue ceritain selalu gini. Kalau misal nih lu di perusahaan lu ada event, pasti lu pernah nunjukkan, MC-nya si A aja, si A terus jadi MC, yang baca doa si B, yang nyanyi si C. Berarti kan setiap orang itu ada capnya nih. Oh ini capnya MC, oh ini capnya pembaca doa, ini capnya si yang nyanyi gitu. Nah di perusahaan lu juga sebagai apa? Apakah lu dicap sebagai orang yang pokoknya kalau dikasih target apapun lu beres? Apakah lu adalah orang yang dikasih target apapun nggak tahu tapi lu pasti beres cepet, pokoknya cepet gitu, mau berhasil atau enggak, mau bagus atau enggak, pokoknya cepet gitu. Lu adalah si paling cepet gitu, atau lu terkenal yang paling teliti gitu. Tapi lu harus punya cap. Kalau lu nggak punya cap, lu akan duduk di bangku cadangan terus. Nah menurut gua 5 hal itu yang akan membuat prosesnya yang dilakukan. Nah at the end resultnya adalah uang yang ikut. Nice. Tapi untuk seorang introvert, lu ngomongnya banyak juga. Ya kan sekarang. Ya, bisa. Itu jam terbang kok. Itu jam terbang. Melawan Melvin kamu. udah ngajar berapa ribu orang, berapa puluh ribu bisa orang. bicara, bisa lancar, bisa. Wah, luar biasa. By the way, tapi ya terkait yang nomor 4 ini sebelum kita penutupan, misalnya nih Melvin, ada penonton kita yang kayak, tapi aku orangnya introvert banget, nggak punya teman gitu. Karena kita pernah konten kita, tapi kalau aku nggak pernah datang ke cocktail party gimana? Padahal terbawa. Gua nggak nyaman loh, cocktail party nggak nyaman. Iya. Itu
tips lo gimana? Apakah mulai sekarang, ayo keluar bernetworking lah sama siapapun itu atau seperti apa? Oh, caranya pertama kali gue dulu, gue mulai dari sesuatu yang gue suka dulu, yaitu waktu itu ikut klub tenis aja. Oh, oke, nice. Dulu Koda, habis itu lu sukanya apa? Koda mau nggak mau kan kita bertemu di event-event influencer gitu ya, mau nggak mau ya cobain gitu. Mau saat mencoba ya. Ya, coba. Tapi Nanti kan ketemu. kalau dari underwater welder terus bisa kayak gini tuh, Luar gokil biasa ya. men. Bener gila men, cita-cita bener luar biasa. Iya. Luar biasa. Thank you. Thank you. Luar biasa. Really nice. Teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau teman-teman tertarik dengan topik lain, silakan tulis di kolom komen kira-kira kita mau bahas topik apa lagi selanjutnya seputar duit. Apapun seputar duit, finansial, ekonomi, tulis aja. Nanti kita bahas di sini. Sampai ketemu. Real Money Talks, cuan Cuan tanpa tanpa batas. batas. Wah,